teman-teman, perkenalkan nama aku Jana Ramil Kitty dengan NIM 80 2018 202. Aku jurusan psikologi UKSW. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membagikan sedikit ilmu yang saya dapat dari hasil saya menganalisis sebuah film. Film Killers ini disutradarai oleh Tomo. Film Killers ini sendiri merupakan film yang berkolaborasi dengan Jepang dan Indonesia. Nah, begitu juga dengan para pemainnya. Nah, pada film ini kita juga dihimbau bahwa yang dapat menonton film ini itu sudah berusia 21 tahun ke atas. Jadi yang belum mencapai 21 tahun itu tidak diperbolehkan. Selain karena ini dapat mengganggu psikis bagi yang memang belum siap, juga itu dapat mengganggu psikologis manusia atau mengganggu psikologis anak-anak seperti yang saya bilang tadi. Film Killers sendiri itu menceritakan dua memiliki sifat yang sama, tetapi kewarganegaraan yang berbeda seperti itu. Nah, kedua laki-laki ini itu memiliki perasaan yang haus akan membunuh. Jadi ketika mereka membunuh, mereka seperti mendapatkan kenyamanan tersendiri. Jadi ketika mereka membunuh itu ketika mereka melihat seseorang yang mereka siksa, kesakitan, nah mereka itu mendapatkan kebahagiaan atau kenyamanan tersendirinya seperti itu. Di sini paham ya, teman-teman, kita nggak tahu lalu memukuli kepala Siska. Anomura juga merekam dan menyebarkan rekaman itu ke media sosial. Yang paling sadis dari pembunuhan ini yaitu mayat Siska diletakkan di atas bak, direndam di bak mandi menggunakan cairan air keras hingga seluruh tubuh Siska itu hancur dan yang tersisa hanya tulang-tulangnya saja. Untuk mengetahui lebih dalam lagi sebenarnya siapa Anomura dan siapa mayat itu, kedua psikopat yang saya sudah jelaskan di awal tadi, mereka berbeda negara tidak memiliki kesamaan, yaitu suka atau memiliki hasrat yang ingin selalu membunuh seseorang. Anomura itu laki-laki yang berasal dari Jepang. Dia adalah seorang eksekutif muda yang sedang bekerja, melakukan pekerjaannya sebagai reporter yang tadi, dan dia mendapatkan tugas untuk mewawancarai seorang wakil rakyat atau seorang anggota dewan yang bernama Dharma. Nah, namun ternyata di sini itu Dharma menolak, bahkan berkali-kali si Bayu itu meminta untuk Dharma bersedia mau diwawancarai, tapi ternyata Dharma tetap menolak. Lalu demi keuangan, demi ekonominya, Bayu bernekat untuk terus mengejar Dharma. Lalu kemudian Bayu nekat untuk menghalangi mobil Dharma di basement penyimpanan mobil. Ketika Dharma ingin keluar, tiba-tiba Bayu datang di depan untuk menghadang. Itu yang membuat para karyawan dari Dharma emosi sehingga percekcokan itu terjadi. Alhasil ternyata yang kalah di situ adalah Bayu dan yang menang adalah karyawan dari Dharma. Lalu karyawan dari Dharma itu sendiri mengambil kamera dan membuangnya, lalu kemudian membocorkan ban mobil dari Bayu. Nah, sehingga hal itu yang membuat Bayu tidak dapat kembali dengan mobilnya. Bayu memutuskan untuk dia pulang dengan menggunakan taksi. Oke, nah di perjalanan ini ternyata tanpa disangka-sangka taksi yang digunakan ini itu dicergap oleh dua orang pemuda yang ingin merampok. Tetapi tidak hanya merampok, bahkan Bayu juga dilecehkan atau diperkosa sama dua orang laki-laki tadi. Nah, hal ini tuh membuat Bayu tambah stres dan frustasi, bahkan menganggap dirinya sudah tidak layak di dunia ini. Bayu mencoba untuk melawan kedua penjahat tadi. Kemudian Bayu mencoba untuk mengambil pistol dari kedua penjahat tadi. Lalu tanpa sengaja ia membunuh kedua penjahat tadi, dan ternyata dia tidak merasakan sama sekali adanya penyesalan ataupun rasa takut. Malah Bayu di sini tuh merasakan bahwa oh, ternyata dengan membunuh aku bisa tenang dan aku bisa selamat. Nah, dari sini Bayu malah merasa bahwa
Oke, berarti dengan membunuh aku bisa aman nih dari musuh-musuhku. Nah, maka dari itu Bayu mulai berpikiran untuk juga membunuh Dharma yang telah membuat semua kejadian ini terjadi. Kita lanjut ke bagian tokoh dan peristiwa yang sudah aku coba untuk analisis. Yang pertama, sebenarnya pada dasarnya itu bagian dan tokoh-tokoh yang ada di dalam film ini itu sangat-sangat relevan untuk kita analisis, tetapi cuma dua yang aku putuskan untuk kita analisis dan kita akan lebih jauh lagi untuk mengenal tokoh-tokoh ini. Yang pertama yaitu ketika Bayu sebagai reporter ingin mewawancarai seorang anggota dewan yang bernama Dharma tadi. Nah, namun Dharma menolak dan menghindar sampai akhirnya terjadi percekcokan yang seperti saya cerita tadi. Lalu kemudian juga yang kedua ada Nomura yang mencari mangsanya itu selalu seorang perempuan dan terutama PL atau nah kenapa ternyata Nomura sendiri ketika telah membunuh beberapa wanita yang saya telah ceritakan tadi di awal, dia kembali lagi untuk membunuh seorang PL yang bernama Midori. Nah, Midori ini sendiri adalah seorang pekerja PL yang ditemui Nomura di pinggir jalan. Lalu dengan sedikit rayuan dan dengan sedikit imbalan, maka Midori ini mau ikut dengan Nomura. Nah, tetapi ketika di perjalanan ternyata Nomura itu sendiri membayangkan nih, si Midori ini adalah Hisae. Nah, aku jelasin sedikit siapa Hisae ini. Jadi Hisae ini adalah seorang yang berhasil merebut hati dari si Nomura. Tetapi ternyata yang membuat Nomura sakit hati yaitu karena Hisae itu sendiri telah memiliki keluarga, seorang suami dan seorang anak. Kita kembali ke Midori dan Nomura tadi. Oke, ketika mereka sedang di atas mobil, ternyata Nomura membayangkan bahwa yang ada di sebelahnya yaitu Hisae. Nah, pada saat itu Nomura hampir saja kecelakaan dan membuat Midori marah, kemudian menyuruh Nomura untuk menghentikannya di tempat yang aman. Kemudian Midori langsung melaporkan hal itu kepada temannya yang membuat temannya marah, dan kemudian temannya memukuli Nomura hingga ia babak belur. Sekarang kita melangkah ke kaitannya dengan teori. Dari hasil bagian tokoh yang sudah kita analisis, kita akan kaitkan lagi dengan teori. Kaitan dua laki-laki tadi itu dengan teori kita. Sebelum kita jauh masuk ke dalam teori, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu psikopat. Jadi, secara harfiah, psikopat berarti sakit jiwa yang berasal dari kata psi yang artinya jiwa dan patos yang artinya penyakit. Nah, jadi ketika kita menyatukan kata ini itu sakit jiwa. Pada tahun 1952 dalam ilmu psikiatri terjadi perubahan nomenklatur kepribadian psikomatik sosiopatik. Nah, pada 1968 terminologi kepribadian sosiopatik berubah menjadi bentuk gangguan antisosial yang dipakai hingga pada saat ini. Oke, jadi pada adegan pertama yang aku bahas tadi tentang si Bayu, ini itu sangat berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Kartini Kartono, yaitu seorang psikologi abnormal. Nah, di mana ia mengatakan bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab psikopat. Nah, kenapa tadi aku mengatakan bahwa relevan, bahwa teori ini sangat relevan dengan yang telah aku jelasin dari tadi itu, karena dari yang kita pelajari bahwa ternyata si Yuda tadi itu kehilangan anaknya, kehilangan istrinya, dan juga dia udah kehilangan harga dirinya yang membuat ia merasa bahwa dia sudah tidak dicintai lagi. Nah, next juga ada seseorang dapat menderita psikopat karena kurang atau tidak adanya kasih sayang yang diterima dari lingkungan dan terutama keluarga. Yang kedua, trauma di masa kecil atau masa lalu yang dapat membuat seseorang melakukan hal-hal yang dianggap salah oleh norma masyarakat. Tanya dengan film kita tadi, yaitu di mana Bayu tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Terbukti karena istrinya meninggalkannya karena masalah ekonomi, lalu juga anaknya memutuskan untuk meninggalkannya dan lebih mengikuti ibunya. Kemudian dia mengalami trauma yang dimana dia sempat menerima pelecehan seksual dari penjahat yang ingin merampoknya pada waktu itu. Kemudian yang kedua, pada adegan yang kedua sangat relevan dengan pendapat Singgi Dirga Gunarsa yang mengatakan bahwa psikopat merupakan hambatan kejiwaan yang menyebabkan pengidapnya mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri terhadap norma-norma sosial yang ada di lingkungan. Nah, pengidap psikopat itu sendiri memperlihatkan sikap yang egosentris atau egois yang besar. Nah, seolah-olah semua patokan apa yang mereka lakukan itu terdapat dalam dirinya. Sedangkan menurut Kartini Kartono, dalam bukunya yang berjudul Abnormal, psikopat adalah bentuk kelakuan mental atau mental disorder yang ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi, sehingga seorang psikopat tidak pernah bisa bertanggung jawab secara moral dan selalu terjadi konflik dengan norma sosial atau norma hukum yang dihadapinya. Nah, menurut Kartini Kartono, bahwa seorang psikopat dapat melakukan apapun yang diinginkan, seperti saja membunuh keluarganya, membunuh kerabatnya, bahkan juga membunuh hewan-hewan, karena mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu benar tanpa memikirkan orang lain. Sifat-sifat yang dimiliki oleh psikopat antara lain yaitu sikapnya yang sangat-sangat pintar dalam memainkan manipulatifnya, tanpa rasa belas kasihan. Bahkan setelah mereka melakukan apa yang mereka anggap benar seperti membunuh, menyiksa, itulah goals mereka, dan mereka bangga bahkan senang dalam melakukan itu, dan mereka juga akan merasa lebih tenang ketika mereka telah melakukan itu. Bahkan juga mereka tidak akan mengalami sedikit pun rasa bersalah lain atau binatang.